Halo, selamat malam kakak Lawan. Salam berjumpa lagi di live kita di hari ini. Baca cerita dengan dinding episode yang ke-40. Seperti luar biasanya, kita akan kedatangan tamu, yaitu kakak Lawan yang akan membagikan pengalamannya terkait dengan keikutsertaannya atau keterlibatannya dalam pentas seni Manado. Bakalan seru, asik, dan menyenangkan, dan akan banyak nilai-nilai positif yang bakalan kita akan dapat dengan cerita-cerita dari kakak relawan satu ini. Oke, mari saja kita undang. Halo, selamat malam kak. Kedengaran suaranya? Iya, kedengaran. Jelas kak? Iya, kedengaran. Oke, teman-teman, kita terakhir live-nya itu di 2 minggu lalu ya. Minggu lalu kita nggak sempat live karena ada beberapa kondisi yang tidak bisa memungkinkan untuk live. Jadi kita baru live lagi di minggu ini gitu. Yang sebenarnya kita live-nya setiap minggu. Em, kita akan bahas beberapa topik. Sebenarnya bukan topik sih, dibikin eh, pengalaman hidupnya kak gitu. Selama tahu dan kenal komunitas ini dengan apakah sudah sejauh mana jatuh cinta sama komunitas ini Manado? Oke, eh, sebelum kita mulai mungkin kita mengawali dengan perkenalan aja dulu ya kak. Mungkin nanti banyak teman-teman relawan yang mungkin nanti nonton video ini tuh nggak kenal gitu. Siapa sih kakak relawan ini gitu? Mungkin kita perkenalan dulu gitu. Dari kita dulu. Kamu pasti suka kenal kalau kita Victor, uh, di dinding sebagai pengurus juga dan bertanggung jawab akan program live IG yang akan tayang setiap minggunya. Dan kita juga terlibat dalam kelas dinding dari 2017 sampai dengan sekarang gitu. Dan sekarang bekerja juga terlibat dalam kelas dinding Manado. Jadi setiap relawan itu udah full time di dinding, tapi mereka juga punya aktivitas di luar kayak gitu. Oke, sekarang kak perkenalan bisa dulu sebelum orang cerita lebih jauh kan gitu. Halo semua sobat-sobat yang di rumah, perkenalkan nama saya Muknya Pada dari Yayan Manado, itu program studi psikologi Islam semester 4. Semester 4. Biasanya dipanggil apa kak kalau di kampus atau di rumah? Biasa dipanggil Nia. Nia. Nina. Nia. Oh Nia, sorry sorry. Iya, oke. Supaya lebih akrab dan lebih nyaman gitu, orang nanti kita panggil aja Kak Nia ya. Iya, oke. Kayaknya sekarang masih kuliah ya semester 4, jurusan Iya. psikologi. Oke, kita sebelum orang masuk ke bagaimana Kak Nia bisa kenal dinding, kita mau tanya dulu. Kenapa pilih jurusan psikologi Islam Uh, di kampus? Apakah itu pilihan pribadi jadi atau itu keinginan dari orang tua kayak gitu? kalau ini sih tidak terduga ya. Jadi awalnya itu mau ambil kedokteran. Nah, Oh iya. terus habis itu ya, terus habis itu nggak lulus kan. Nah, di situ aku ambil opsi kedua nih, psikologi, karena kan psikologi juga masih berkaitan dengan hal-hal yang ini ya, kan Kesehatan ya. kesehatan. Aku suka. Terus habis itu berhubung nama aku juga terdaftar di SPAN, jadi aku daftar di SPAN PTKIN dan akhirnya lolos begitu. Akhirnya diterima di jurusan psikologi. Itu. Eh, Dan berarti itu kak, sebenarnya orang ya, iya kenapa? Lanjut 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 kak, lanjut lanjut. Gimana ya kak? jadi sebenarnya tuh orang tua juga tuh nggak tahu sih kalau misalnya aku lolos di Manado sini, karena kan aku daftarnya tuh nggak bilang-bilang. Oh waktu Itu itu sih. datangnya diam-diam gitu ya, tanpa orang tua tahu Hmm, gitu. daftarnya diam-diam, tapi
pergi ke sini sama orang tua. Ya. By the way, Kak, Kakaknya asli mana? Asli Manado atau Asli Sulawesi Tengah. oh, Sulawesi Tengah? Ya, Jadi dapatnya di Manado gitu ya. Dan itu juga pilihan kedua. iya. Pilihan kedua. Nah, oke. Walaupun itu pilihan kedua, mungkin kan sekarang sudah jalan semester 4. Kalau semester 4 itu di perkuliahan itu sudah setengah jalan lah orang bilang. Karena kan normalnya kita kan 8 semester gitu. Jadi kalau sudah semester 4 berarti itu sudah tengah-tengah perkuliahan ini gitu. Ya. Uh, Walaupun pilihan kedua awalnya kuliah gitu. Nah, sudah jatuh cintakah sama jurusan yang dijalani sekarang gitu? seberapa Kalau seberapa seberapa cinta Kania akan jurusan psikologi gitu. kalau dibilang cinta belum 100%, tapi hampir mendekati 100%. 97 mungkin. 97. Tinggal 3 lagi dong kalau gitu. Oke. Apa yang menarik? Tunggu, apa yang menarik? Kita pengen gali soal jurusan psikologi selama ini. Apa sih hal-hal yang mungkin satu atau dua hal yang Kak Nia bisa sampaikan? Apa sih yang menarik dari jurusan psikologi Islam ini gitu selama studi? Sebenarnya ya banyak hal yang menarik, apalagi kan psikologi ini membahas tentang kesehatan mental begitu. Yang pertama itu aku nggak tahu, ternyata gejala depresi itu ada tiga dia, yang sedang, yang apa? Yang pertama itu dia yang paling awal, sedang, kemudian tahap yang paling tinggi. Terus habis Oke. itu di semenjak aku belajar psikologi, aku juga tahu ternyata gejala-gejala kecemasan itu seperti ini. Ada namanya yang kecemasan berlebihan, ada kecemasan yang tidak bisa terkontrol oleh diri sendiri. Jadi eh, apa ya, lebih memahami diri sendiri lah. Kalau misalnya saya melakukan tindakan A, oh berarti itu masuk ke golongan kategori perilaku yang seperti ini. Gitu. Menarik, apalagi ada psikologi organisasi dan psikologi klinis dan lain sebagainya. Pendidikan juga salah satu, psikologi pendidikan ada. Wow, sangat menarik ya. Cukup kompleks, cukup complicated juga psikologi. Nah, ini Kak, kita tiba-tiba kita keingat satu pertanyaan. Ini orang awam, ini orang awam sering duga dan mungkin banyak orang prasangka entah ini salah atau benar bahwa seorang psikolog itu bisa baca pikiran orang gitu. Apakah itu hoax atau fakta? Hoax. Sebenarnya kalau Hoax ya. bilang baca pikiran itu enggak sih. Kak ada begitu, kita nggak tahu misal apa yang ada di pikiran kakak begitu. Nah, kita hanya bisa membaca satu perilaku yang tampak Oh, oke, gitu. betul betul. Kalau Oke, pikiran, betul isi betul. pikiran kita nggak tahu begitu. Tapi perilaku yang menunjukkan kemudian cara dia bercerita dan lain sebagainya itu kita bisa mengenal bahwa oh perilakunya itu tergolong seperti ini gitu. Oke. Berarti dari tanda-tanda gitu ya, maksudnya dari apa namanya, tanda-tanda orang gitu, orang lihat DP tanda, DP cara apa, cara tutur bahasa mungkin, DP cara bergaul dengan orang atau DP cara bersosialisasi dengan orang kayak gitu, itu dari tanda-tanda itu mulai kelihatan ya, mungkin kah begini, mungkin kan begitu kan, gitu. Jadi kayaknya enggak 1% bisa menerka pikiran orang, tapi mungkin kita bisa membaca dari tanda-tanda itu gitu. Kayaknya gitu ya kak ya. Kayak gitu. Oke. Iya, Coba ini oke, ini pertanyaan di luar yang kita kirim pak kak. Kita mau tanya. Kalau apa dari pandangan kak, nah dari tanda-tanda yang kak baca, kira-kira kak bisa baca nggak kita orangnya kayak gimana? aduh, kalau itu ya gimana Oke, ya, semester satu dua kak. nanti lanjut S2 sih kayaknya, lanjut S2.
untuk lanjut S2 ya. Oke, penasaran. Itu karena kan kadang-kala tuh em, satu hal sebenarnya yang kita pahami adalah bahwa seberapa seberapa besar atau seberapa banyak orang itu bukan orang yang bisa jawab, tapi orang lain gitu yang bisa menilai. Jadi kalau mau ukur orang itu baik atau enggak, nah sebenarnya yang jadi tolak ukur adalah orang lain ketika menilai orang kayak gitu. Jadi kadang-kala kalau orang menjudge orang diri sendiri itu kadang-kala itu persepsi yang terbentuk di pikiran, itu sih kita pemahaman. Jadi kadang-kala pendapat orang tuh juga patut didengarkan, tapi harus milah-milah gitu mana yang bisa membuat orang bisa lebih apa ya, lebih maju lagi kayak gitu. Oke, Iya. Tora masuk di oke, Oh, Tora masuk di komunitas dinding. Tora masuk di komunitas dinding kan. Kan ya pertama kali masih ingat nggak pertama kali tahu komunitas dinding itu dari mana? masih ingat dong. Pertama Oke, kali itu dari teman saya, tentu saja Nuraini Adariku. Nah, jadi dia yang memperkenalkan iya ke iya. kami di grup bahwasanya, guys, ini ada loh komunitas yang gimana orang bisa mengajar di sana. Selain untuk mengimplementasikan apa pengetahuan yang orang miliki, itu juga bisa berdampak baik untuk anak-anak. Jadi kita ini hidup di dunia bukan hanya untuk menyenangi dan mengembangkan diri sendiri, tapi juga harus berbagi antar sesama manusia itu sih. Ya, setuju Itu. setuju. Karena kita hidup bukan cuma untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk menjadi berkat bagi orang lain. Oke, dari Kanur, Kanur ya tahunya dari Kanur. Nah, ketika Kanur kasih tahu ke kan ya, kira-kira apa sih yang terlintas di pikiran Kak ketika tahu ada komunitas ini itu? Apa sih yang terlintas di pikiran ketika dikasih tahu ada komunitas ini? Yang terpikir, Iya, pastinya saya senang, saya happy, saya ingin ke sana. Cuman waktu itu bertepatan dengan agenda pribadi. Waktu itu sudah janji dulu sama teman. Di kan kegiatannya hari Sabtu ya. Waktu itu sempat mau pergi, cuman kebetulan di hari yang sama ada perjanjian juga dengan teman. Terus yang terbesit di pikiran pertama kali ketika melihat komunitas dinding ini tuh adalah ini adalah wadah untuk kita begitu. Untuk kita agar supaya kedepannya kita itu bisa berkomunikasi dengan baik antar sesama adik-adik atau lingkungan sosial. Karena kan basic psikologi itu adalah gimana kita itu bisa berinteraksi dengan baik di lingkungan sosial kita. Nah, bagaimana caranya kita bisa berperilaku baik, bersosialisasi dengan baik, yaitu diawali dengan mengajar, salah satunya itu begitu. Jadi ya begitu, keren sih. oke, ya cukup detail ya jawabannya dan sangat keren. Oke, kan ya pertama kali datang di kelas mengajar, gimana sih pengalaman? Ada nggak pengalaman unik pertama kali datang mengajar saat itu? Pengalaman unik ada. Jadi Apa tuh? pengalaman unik itu ada kita saya ada ajar satu anak yang dimana dia itu lucu menurut kita soalnya waktu itu ada kelas menggambar ya kan terus habis Iya itu iya ini kan misal ini pensil nih pensilnya itu iya. nggak tajam toh. Nah terus dia kayak gini-giniin di tangannya dia gini-giniin terus bilang kakak sakit tangan 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 aku bolong dia bilang gitu terus kita lihat aku lihat dong kayak ini kan tumpul ya kok bisa sakit gitu terus mungkin mungkin dia mau gitu aku perhatiin jadi aku ambil pensilnya terus habis itu aku kayak gini-giniin tuh pensilnya terus aku bilang sama dia ini udah nggak tajam pakai lagi terus sama dia digini-giniin lagi nih digini-giniin kok terus habis itu dia bilang oh iya ya kak udah nggak tajam terus habis itu dia senyum gitu kayak ada-ada aja sih anak-anak lucu banget. Iya, iya. Kadang-kala sih kalau anak-anak kayak gitu, kadang-kala mereka cari perhatian sih. Dan Iya. kebanyakan tuh anak-anak, ya kebanyakan tuh anak-anak gitu
pengen cari perhatian lebih sama kakak lawan. Jadi kadangkala adalah hal-hal yang mungkin unik, menarik yang orang coba lakukan untuk bisa menarik kakak lawan untuk memperhatikan pada orang. Oke. Nah, berarti saat itu tuh kalau nggak salah Kak Nia dapatnya di kelas apa? Kelas Kelas PAUD, kecil waktu kelas itu yang kelas kecil. Oke. menggambar paus kayaknya. PAUD, PAUD apa kelas Ya. kecil? Yang menggambar anak-anak usia 5 tahunan, 3 tahunan begitulah, Oh, mewarnai laut deh kayaknya. Paut, PAUD paut. berarti ya. Oke. Em, susah enggak Kak? Tadi kan sempat di-spill tuh, orang bicara untuk cari perhatian. Nah, kira-kira susah enggak Kak? Waktu pertama untuk mendampingi orang belajar. Kalau di kelas PAUD kan biasa dan mengarahkan orang untuk bisa tulis atau menggambar gitu. Kira-kira ada kesulitan nggak yang dihadapi Kania saat itu saat mendampingi adik-adik? Ada kesulitannya. Jadi Oke. waktu itu ada satu anak, saya lupa namanya, saya juga lupa usianya. Dia itu masih terbilang apa ya? eh, Sekitaran umur 4 atau 5 tahun begitulah. Ini masih dengan orang yang sama. Pertama kan Hmm. saya mau ngajar ya. Saya bilang, kamu nanti ngewarnainnya jangan lewat garis yang hitam ya. Kalau lewat garis yang hitam itu nggak boleh. Nah, sama dia udah dibuat, nggak lewat garis. Dia happy dong. Pertama dia Iya. lapor kayak, kak ini udah nih nggak lewat garis nih, aku bikinnya bagus kan, bilang gitu. Terus aku apresiasi dong, oh iya bagus banget, ini keren. Sekarang kita lanjut lagi. Ini masih ada nih yang belum. Terus entah di situ dia udah kehausan atau capek, mungkin dia yang kayak eh tapi aku mau minum. Aku bilang kayak iya di nanti nanti kakak kasih minum ya, tapi selesaiin dulu, karena kan anak-anak itu apa ya, ketika mereka melakukan sesuatu hal itu harus diselesaikan terlebih dahulu, baru baru mengambil mengalihkan pandangan mereka atau mengalihkan pikiran mereka ke hal yang lain. Jadi harus fokus di satu dulu nih, jangan langsung pikir yang lain gitu sih. Ber- Berarti tidak terlalu sulit ya untuk dampingan orang gitu ya kayak saat itu. Itu sih salah satu hal yang dibilang berat enggak juga sih, cuman salah satu hal unik lah yang saya rasakan ketika mengajar. Oke, kalau boleh tahu Kak Nia, waktu pertama kali sampai mungkin terakhir itu sudah berapa kali ikut kelas mengajar? Sepertinya 3 kali atau 4. Tiga atau Ya, empat. Nah, kita ini tapi pertanyaan. Oke, kita pertanyaan berkaitan dengan itu. Kan banyak banyak kakak lawan tuh yang datang gitu kan ke Dinding Manado, tapi kebanyakan mereka cuma sekali gitu, cuma sekali datang terus tiba-tiba nggak muncul lagi. Nah, dan sedikit dari teman-teman lawan yang pertama kali datang itu bisa bertahan atau mungkin bisa datang lebih dari satu atau lebih dari 2 kali kayak gitu. Nah, kira-kira apa sih yang membuat tadi ya, apa alasan yang membuat kami itu mau datang lagi mengajar adik-adik di pasar tersebut? Pasti kan orang punya alasan kan, pengen balik lagi ke pasar. Nah, kira-kira apa sih alasan dari kami sendiri? alasan saya pengen balik lagi mengajar yang pertama itu karena saya ingin mengembangkan basic skill saya dalam hal bersosialisasi, apalagi kan anak-anak. Kedepannya kita nggak tahu nih, psikologi kan ada banyak, psikologi klinis, psikologi, kemudian ada yang mengurusi anak-anak juga, kemudian ada psikologi organisasi, kita nggak tahu nanti kita terjunnya di mana. Jadi mumpung ini ada anak-anak, jadi saya melatihlah mereka, mengajar ke mereka. Cuman ada memang beberapa waktu kadang saya tuh nggak sempat datang karena ada kegiatan-kegiatan lain yang bertepatan dengan acara dinding gitu.
Oke. Eh, oke, menarik sih eh, jawaban dari Kak ya. Nah, Kak, tadi menyinggung soal mental health. Em, kita penasaran sih bagaimana pandangan seorang mahasiswa psikologi mengenai seberapa bahaya mental bagi anak gitu. Maksudnya seberapa Ya, bahaya sih mental health-nya anak-anak gitu ketika orang menghadapi situasi kondisi yang tidak ideal mungkin di proses ketemunya orang. Nah, seberapa bahaya kak itu gitu? Menurut kalian gimana? itu bahaya banget. Jadi kalau anak-anak nih dari kecil di lingkungan yang nggak kondusif sama sekali, itu akan berpengaruh besar untuk pertumbuhan mereka ke depannya. Itu akan menjadi trauma. Makanya di kelas mengajar juga itu perlu di apa ya? Kadang-kadang anak-anak itu mesti ditanyakan bagaimana harimu hari ini, bagaimana eh, suasana hati hari ini, bagaimana senang atau enggak. Tadi di rumah ada apa-apa, kejadian unik apa-apa aja. Nah, dengan begitu anak-anak itu bisa terbuka gitu loh. Nah, jangan sampai anak-anak ini kita lihat happy, tapi dalam rumahnya sendiri, di dalam ruang lingkup keluarganya sendiri itu bermasalah. Itu yang pertama. Kedua itu pertemanan. Pertemanan itu tuh harus dijalin dengan baik, harus di lingkungan yang baik, begitu. Nah, jangan saling ada pembulian antar satu sama lain karena itu berpengaruh juga. Walaupun dibilang itu candaan anak-anak emang kayak gitu, anak-anak emang suka main-main lah gitu sama temannya, itu nggak bisa dinormalisasikan ya karena kalau misalnya nih anak SD aja itu bisa traumanya sampai dia kuliah loh bahkan Hmm. dengan bullying ini. Jadi anak-anak ketika dia di usia 5 sampai 12 tahun mengalami pembulian, itu akan tersimpan di memorinya, lalu dia akan merasakan trauma yang dimana itu berdampak pada perilakunya, entah itu nanti mau ke anxiety atau ke hal-hal yang tidak baik gitu ke depan untuk pertumbuhan dirinya sendiri. Jadi ya penting saya rasa edukasi juga kepada anak-anak, terus kita juga harus memberikan kasih sayang kepada anak-anak bahwasanya eh, apa ya kita itu harus peduli begitu walaupun mungkin mereka di sana banyak yang atau merasa kurang kasih sayang, kita hadir di situ bukan hanya sebagai seorang tenaga pengajar tapi kita juga hadir sebagai eh, memberikan kasih sayang untuk mereka gitu. Iya sih. Eh, karena sih sebenarnya kan beberapa beberapa waktu terakhir ini kan ada banyak kasus ya soal pembulian pembulian di sekolah gitu, perundungan juga di sekolah, ada beberapa kasus yang sempat viral gitu dan memang sangat bahaya juga sih bagi mental dari anak-anak itu sendiri kan gitu. Dan Kania kan sempat lihat kondisi pasar kayak gimana, kondisi anak-anak di apa namanya di pasar hati gitu kayak gitu karena mereka kurang beruntung. Nah, semisalnya semisalnya nih Kania dipercayakan untuk bisa memberikan suatu perubahan yang lebih baik lagi akan dunia pendidikan di Kota Manado. Kira-kira apa yang Kania pengen lakukan? Yang pertama yang ingin saya lakukan yaitu kita harus memberikan pengembangan diri kepada tenaga pengajar karena kalau tenaga pengajarnya nggak ada diberikan pengembangan sama sekali, bagaimana caranya dia bisa mendidik anak-anak dengan baik gitu ya. Jadi perubahannya lagi ya itu kita selain kita juga mengajar tapi kita juga harus diberikan yang namanya eh, apa ya pelatihan begitu, pelatihan dalam mengajar karena dalam mengajar ini itu bukan hal yang sembarangan begitu. Ini kita mengajar berarti kita itu menjadi guru bagi masa depan anak nanti. Nah, untuk itu kembali lagi ke diri sendiri, kita juga kalau kita sadar kita ingin menjadi relawan, maka kita juga harus melatih diri kita sendiri nih. Jangan cuma kita kasih ngajar 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 gitu aja, tapi kita nggak ada pengembangan diri itu kan percuma gitu. Supaya nanti impactnya juga ke anak-anak itu bagus kalau gurunya itu pandai, gurunya itu punya banyak sekali
bakat, kemudian bisa berinteraksi dan mengajarkan dengan baik kepada anak-anak, anak-anak paham. Nah, itu intinya di situ. Kemudian penerapan juga itu penting karena kebanyakan ya kalau di sekolah-sekolah itu kan mereka itu cuma diberikan ilmu pengetahuan begitu sekedar seperti ceramah lah, tapi sampai di situ nggak ada kesadaran dari si anak ini untuk bergerak, nggak ada kesadaran dari mengimplementasikan ilmu tersebut, itu percuma juga. Jadi kita juga sebagai tenaga pengajar harus memberikan implementasi dari pengetahuan atau ilmu yang telah kita berikan. Itu tidak. Ya, keren sih. Karena memang realita yang terjadi adalah upah dari guru itu sangat kecil. Kalau kita bandingkan dengan upah guru di negara-negara berkembang gitu. Nah, cukup cukup apa ya? Cukup sedih gitu dengan situasi kondisi yang ada di negara kita. Cuman ya kita harus buat apa, kita juga tidak bisa menyalahkan pemerintah sepenuhnya gitu, karena kan tugas untuk memperbaiki bangsa bukan cuma di tangan pemerintah tapi juga di tangannya orang juga masing-masing sebagai masyarakat. Makanya ada komunitas-komunitas yang mau peduli akan pendidikan kayak gitu dan pengen terjun langsung untuk memperbaiki dalam segi pendidikan juga. Jadi uh, kita butuh banyak relawan untuk bisa membantu, salah satunya Kania dan teman-teman yang lain juga. Oke, Kania, ini pertanyaan mungkin 2 atau 3 pertanyaan terakhir. Uh, kan Kania sudah kenal beberapa adik-adik gitu di pasar hati gitu ya, mendampingi orang gitu. Kira-kira apa sih harapan atau kerinduan atau harapan Kania secara pribadi buat adik-adik ini untuk masa depannya dorang, pengennya dorang seperti apa yang dari Kania sendiri? Kalau saya sih pengennya mereka itu mendapatkan akses pendidikan, terutama ijazah untuk mereka nanti kerja. Kebetulan saya sekarang ini sedang dalam tahap untuk membentuk suatu komunitas, begitu. Suatu komunitas pegiat kesehatan mental Kota Manado. Nah, nantinya komunitas ini Gitu tuh ya. akan saya bawa ke dinding Manado, ke komunitas dinding. Mengingatkan komunitas kami ini juga bekerja sama dengan pemerintah, jadi di bawah naungan pemerintah. Siapa tahu dengan adanya kunjungan dari komunitas kami nantinya itu akan berdampak baik ke komunitas dinding. Siapa tahu nanti anak-anak di sana bisa diberikan akses berupa ijazah, kemudian berikan sekolah, kemudian pendidikan yang lebih baik lagi, begitu. Nah, keren sih. Itu bagus tuh, ada inovasi untuk kolaborasi antara kedua komunitas. Tujuan cuma satu sebenarnya sih, tujuan untuk buat mereka untuk bisa menikmati pendidikan yang lebih layak kayak gitu. Nah, oke, itu kan untuk anak-anak. Kira-kira apa sih harapan Kania sendiri terkait dengan komunitas Senjing Manado gitu? Apa harapan Kania akan komunitas Manado ke depannya? Kedepannya saya sangat berharap anak-anak itu bisa mendapatkan ijazah, kemudian mereka bisa bekerja sesuai apa yang mereka inginkan, kemudian mereka bisa belajar dari pengalaman, dari proses pembelajaran yang diberikan oleh kakak-kakak relawan itu dapat berpengaruh baik untuk kehidupan mereka, kemudian mereka dapat mengimplementasikannya dengan baik. Itu harapan terbesar saya. Oke, keren sih Kak. Nah, oke, 2 pertanyaan terakhir. Sebenarnya program live IG ini adalah kita mau mengajak setiap relawan yang baru tahu tentang skinting untuk mau terlibat kayak gitu. Apa sih pesan-pesan kan ya secara pribadi bagi kakak relawan yang sebenarnya orang pengen gabung tapi orang masih agak ragu-ragu untuk terlibat dalam kegiatan positif seperti Dinding Manado gitu. Apa sih buat pesan buat mereka supaya orang lebih berani seperti yang kalian melakukan gitu, jika saya tahu sama teman terus tiba-tiba datang dan beberapa kali ikut kegiatan Dinding Manado. Nah, apa sih pesan buat orang yang
masih ragu-ragu untuk datang di kelas di bimbing menado? Ya, pertama kita harus memberikan pandangan ke mereka. Mungkin mereka takut untuk datang ke komunitas dinding Manado itu karena mereka insecure dengan ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Mungkin mereka merasa, ih saya belum layak, belum pantas untuk mengajar, gitu. Saya belum memiliki apapun. Padahal sebenarnya ketika kita masuk mengajar di komunitas dinding Manado, itu ada namanya kelas PIAUS loh. Nah, di situ kita bisa mengajar anak tentang apa itu warna-warna apa saja kira-kira, nah penamaan atas warna-warna itu seperti apa, kemudian bentuk-bentuk lingkaran itu seperti apa, hal-hal dasar seperti itu yang bisa kita berikan. Jadi kalau misalnya teman-teman ini masih ada yang ragu, gak apa-apa, join aja gitu, karena pembelajarannya itu bukan yang langsung kalkulus atau apa gitu, nggak langsung biologi dan lain sebagainya. Tapi pembelajarannya itu mulai yang dari dasar-dasar aja yang semua kita bisa gitu. Iya, Itu sih. ya, ya benar-benar. Dan juga materi-materinya juga tidak terlalu berat ya. Dan biasanya sih teman-teman biasanya itu yang kalau pertama kali datang yang belum pernah ada pengalaman sekali ngajar itu biasanya kita kasih di kelas PAUD. Biasanya kayak gitu. Nah, yang belum pernah baru pertama datang dan belum pernah punya pengalaman mengajar anak-anak biasa kita kasih di kelas PAUD, mulai terbiasa baru kita kasih di kelas kecil, baru pindah ke kelas besar. Jadi sama bertahap. Tapi juga ada beberapa teman-teman relawan yang mungkin sudah pengalaman, sekarang bisa langsung join ke kelas besar kayak gitu. Jadi tergantung teman-teman, basicnya tuh mau masuk di mana. Pilih saja gitu. Jadi senyaman teman-teman. Intinya tugasnya teman-teman adalah untuk mendampingi kayak Kania lakukan, mendampingi adik-adik untuk belajar kayak gitu. Mungkin orang cari perhatian dengan berbagai macam alasan kayak gitu. Kayak gitu. Oke. Kania ini pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir yang selalu kayak ini selalu kita tanyakan di setiap narasumber atau teman kita yang kita ajak untuk live. Yaitu ini kan akan jadi jejak digital gitu. Nanti teman-teman yang tidak sempat Mbak Uni atau nonton bisa nanti lihat di post di IG dinding atau di YouTube dinding Medo akan kita posting di situ juga dan ini akan selalu menjadi jejak digital. Nah, apa pesan kira-kira apa pesan buat Kania yang sekarang kepada Kania yang 5 tahun mendatang ketika dia nonton video ini? Jadi seakan-akan Kania ngomong sama dirinya Kania yang 5 tahun mendatang kan gitu. Ketika dia nonton video ini. 5 tahun ke depan gitu. Ya. Pesan saya, walaupun kamu mengajarnya nggak penuh, tapi kamu itu hebat karena sudah mengimplementasikan apa yang kamu dapatkan di kampus ke dunia nyata. Begitu, kamu hebat karena kamu bisa mengajar anak-anak dengan baik dan hasil mengajarmu itu bisa berdampak baik untuk anak-anak. Anak-anak juga lebih paham karena kamu sudah mengajar gitu loh. Terus pesan juga apa ya, untuk kamu, aku ya, yang lihat live ini di masa mendatang, aku terima kasih ya untuk diri aku sendiri dan untuk teman-teman relawan juga, karena berkat kalian, aku tuh bisa mengimplementasikan apa yang aku dapat gitu. Aku nggak bakal jadi orang yang kayak gini kalau nggak ada lingkungan sekitar yang mendukung gitu. Terima kasih. Itu aja sih. Keren. Terima kasih juga kan ya sudah meluangkan waktu, sudah memberikan ilmunya bagi anak-anak dan juga bagi komunitas dan teman-teman kita pasti akan dapat pengalaman yang tidak pernah kita dapatkan di luar. Jadi pasti akan dapat pengalaman hidup yang positif untuk bisa orang mengembangkan diri untuk lebih baik lagi ke depannya kayak gitu dan kan ya terima kasih untuk sedikit berbagi ceritanya. Terima kasih untuk sharing-sharingnya, sangat sangat keren dan semoga teman-teman yang nonton ini bisa
mendapat nilai positif yang baik gitu, sehingga semakin banyak anak muda di luar sana yang mau terlibat dalam kegiatan positif atau kegiatan sosial, tidak terlepas, tidak terbatas hanya untuk komunitas Minado, tapi juga untuk komunitas-komunitas lain mungkin. Jadi semakin banyak untuk melakukan aktivitas sosial yang positif kayak gitu. Oke. Sekali lagi terima kasih kan ya sudah mau ikutan, Iya. sudah Malah bersedia join di live. Terima kasih sudah justru apa saya ya yang sudah berterima berbagi. kasih. Iya sama-sama, dan teman-teman terakhir mengingatkan besok kita ada kelas mengajar seperti Iya, luar biasanya di pasar kesehatan lantai 3. makasih ya. Lantai 3 jam 2, itu kelas mengajarnya, dan ada kelas mengaji itu jam 3, ya kan ya. Kelas mengaji itu jam 3, dan nanti kita ketemu di sana. Jangan pernah takut, karena dari kita ya kan ya tuh nggak takut-takut ke sana, tidak menyesal juga gitu. Jadi teman-teman tidak perlu takut untuk mau join di kita gitu. Dan sampai ketemu di besok harinya, dan di minggu depan Ya, di live IG dinding dengan narasumber yang lain juga gitu. Terima kasih kan ya. terima kasih kembali. Selamat malam. Selamat malam.